Bab 96, Mimpi, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Orang tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hutan pada malam hari. Bahkan sebulan setelah mereka pertama kali memasuki Samar, Eugene dan Christina masih bergantian berjaga setiap malam. Narisa sekarang telah ditambahkan ke pesta dua orang yang awalnya. Pendengaran sensitif elf itu tentu saja cukup untuk mengawasi sekeliling mereka dengan cermat, tetapi karena Narisa tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk melindungi dirinya sendiri jika itu terjadi dalam keadaan darurat, mereka tidak bisa membiarkannya berjaga-jaga sendirian. Karena itu, malam ini juga, Eugene dan Christina masih menjadi satu-satunya yang bergiliran untuk berjaga-jaga. Dia tidak tahu bagaimana Christina akan mengambil tindakannya, tetapi Eugene masih memilih untuk menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan kepada Christina dengan caranya sendiri. Secara umum, jaga malam pertama dan terakhir adalah yang paling nyaman. Jadi setiap hari, Eugene menyerahkan jam tangan pertama dan terakhir kepada Christina, dan mengambil jam tangan tersulit di tengah malam. Sebuah suara kecil tiba-tiba memanggil namanya, Tuan Eugene. Itu saja sudah cukup untuk membuat mata Eugene terbuka. Dia kemudian dengan mudah bangkit dari tempat tidurnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Christina sedang berjongkok di luar pintu masuk ke tendanya yang didirikan. Ada laporan yang harus dibuat. Eugene diperiksa. Christina menggelengkan kepalanya. Tidak terjadi apa-apa. Monster berkeliaran di hutan ini di malam hari. Dalam keadaan biasa, Kam seharusnya sudah menerima beberapa serangan dari monster-monster ini, tetapi penghalang Christina mampu menyembunyikan Kam mereka dari persepsi monster. Konon, mereka tidak bisa begitu saja mempercayai penghalang dan tidak berjaga-jaga. Sementara Eugene agak tidak dapat diandalkan dalam hal-hal lain, ketika sampai pada hal-hal seperti ini, dia selalu teliti. Ini karena, selama waktunya berkeliaran sebagai tentara bayaran, ada lebih dari beberapa kali di mana dia berakhir dalam bahaya ketika beberapa tentara bayaran bodoh yang bekerja dengannya telah lengah saat berjaga malam. Apakah kamu tidak merasa lelah? Bagaimanapun, Anda cukup aktif hari ini. Aku tidak merasa lelah, jadi kenapa kamu tidak tidur saja hari ini? Christina menawarkan. Tampaknya Christina menunjukkan pertimbangan seperti itu karena dia telah dipaksa untuk berurusan dengan para pejuang suku Garung sebelumnya hari ini. Eugene hanya menyeringai di hadapan kekhawatiran Christina. Pertama-tama, aku bahkan tidak cukup berolahraga untuk membuatku lelah, Eugene meyakinkannya. Aku pasti akan membangunkanmu dalam 5 jam, jadi jangan khawatir tentang itu dan istirahatlah. Christina tidak membantah lebih jauh dan hanya mengangguk. Ketika dia belum menjadi akrab dengan Eugene seperti sekarang, ada beberapa kali di mana Christina terus berdebat dengan Eugene tentang masalah serupa. Tapi sekarang, dia sudah belajar lebih baik. Ketika sampai pada hal-hal seperti ini, Eugene akan selalu menolak untuk mundur. Bukannya Eugene mengabaikan pertimbangan yang ditunjukkan orang lain kepadanya, tetapi hanya karena dia sangat ketat dengan standar yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Oke, kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, kata Christina dengan menundukkan kepalanya saat dia mundur dari pintu masuk ke tendanya. Setelah dengan kasar merapikan tempat tidurnya hanya dengan tangannya, Eugene meninggalkan tendanya. Merupakan ide yang baik dari pihaknya untuk menyiapkan beberapa tenda. Setelah memastikan bahwa Christina telah memasuki tendanya sendiri untuk beristirahat, Eugene duduk di depan api unggun. Narisa sedang tidur di salah satu tenda cadangannya, yang telah didirikan di sisi lain api unggun. Ahem, Eugene batuk ketika dia membuka jubahnya dan mengeluarkan sebuah buku. Buku itu adalah buku teks ajaib yang sudah dia baca beberapa kali sekarang. Dia telah menerima buku pelajaran ajaib ini dari Lovelian pada hari dia meninggalkan Arod. Aku seharusnya mengirim surat kepada guru Lovelian ketika aku punya kesempatan, Eugene menyesal. Dalam hatinya, dia dengan tulus menghormati Lovelian sebagai gurunya. Fakta bahwa Lovelian lebih tua darinya, bahkan ketika dia menambahkan usia kehidupan sebelumnya sebagai hamil ke tahun-tahunnya saat ini, hanya memperdalam rasa hormatnya. Bagi Eugene, ini adalah alasan yang sangat penting mengapa dia harus menghormati Lovelian. Beberapa waktu telah berlalu sejak dia mulai membaca. Hutan di malam hari jauh dari sepi. Suara serangga berkicau sangat keras, dan setiap kali angin bertiup, dahan-dahan pohon yang lebat berguncang satu sama lain. Dia bahkan bisa mendengar suara monster dari jarak yang dekat. Ahem, Eugene terbatuk lagi. Sejak hari pertama mereka berkemah di hutan ini, Christina telah mengungkapkan dirinya sebagai orang yang tidur nyenyak. Hari ini terbukti menjadi contoh lain dari pola yang sama. Christina tertidur segera setelah dia masuk untuk malam itu dan hanya suara napas yang tenang yang bisa terdengar dari tendanya. Eugene menghela nafas dan menutup bukunya. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan dariku? Kata-kata ini tidak ditujukan kepada Christina, yang sudah tertidur pulas. Tenda di sisi berlawanan dari api unggun bergetar sedikit sebelum tutup di pintu masuk perlahan naik. Narisa mengintip dari tenda. Itu, aku minta maaf. Aku sudah menyuruhmu untuk berhenti meminta maaf, Eugene mengingatkannya. Bahu Narisa terkulai mendengar jawaban ini. Eugene dengan tenang mendorong kayu bakar lagi ke api unggun. Apakah karena hutannya terlalu berisik? Eugene bertanya. Atau karena, setelah melalui banyak hal hari ini, kamu sangat takut tidak bisa tidur? Narisa tetap diam. Baiklah, izinkan saya mengatakan ini, karena saya khawatir Anda mungkin memiliki beberapa kekhawatiran yang aneh.
Saya tidak punya niat untuk meninggalkan Anda saat Anda sedang tidur. Bukannya aku menjagamu hanya karena niat baikku sendiri. Aku melindungimu karena aku membutuhkanmu untuk sesuatu, Eugene membujuknya. Jika itu masalahnya, seperti yang kupikirkan, mata Narisa bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba mengangguk seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Aku tidak keberatan jika itu bersamamu, Tuan Eugene. Apa? Eugene mendengus. Saya sudah mengharapkan Anda untuk membuat permintaan seperti itu dan saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Narisa tiba-tiba tersipu dan tergagap. Ah, tidak, tunggu. Daripada mengharapkan, itu lebih seperti aku berpikir bahwa hal seperti ini. Ya, itu tidak seperti itu bisa dihindari, jadi. Daripada tidur aku sudah menunggumu untuk. Eugene memotongnya. Hei sekarang, tunggu sebentar, aku tidak yakin aku mengerti apa yang kamu maksud. Anda telah mengharapkan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi Anda sedang menunggu. Untuk saya, menunggu apa sebenarnya? Ya, aku memiliki banyak bekas luka di tubuhku, dan dengan kakiku yang hilang sebagai cacat. Aku mungkin tidak bisa memenuhi standarmu, Sir Eugene, Narisa mengakui dengan nada tertekan. Mengapa memiliki bekas luka di tubuhmu berarti kamu tidak akan bisa memenuhi standarku? Eugene bertanya dengan kaku, pipinya berkedut menahan amarah. Narisa tersentak dan mulai gemetar, lalu setelah menarik napas dalam-dalam, dia ragu-ragu bertanya, mungkinkah Anda lebih suka tubuh dengan banyak bekas luka, Sir Eugene? Eugene bukan orang bodoh. Dia bisa menebak skenario seperti apa yang Narisa bayangkan, dan apa yang dia harapkan darinya. Setelah hidup sebagai budak, dia pasti telah melalui banyak situasi sulit, jadi sepertinya dia tidak mengerti mengapa dia memiliki ide seperti itu, tetapi Eugene masih merasa sangat kesal. Hai, saya tidak punya rencana untuk merangkak ke tenda Anda, dan saya tidak berniat membuat Anda membayar hutang Anda kepada saya dengan tubuh Anda, kata Eugene dengan jelas. Hah, Narisa mengucapkan, terkesima. Kau melihatku sebagai orang seperti apa? Astaga, anak sepertimu benar-benar berani mengatakan apa saja, ya, ejek Eugene. Mendengar kata-kata ini, rahang Narisa terbuka. Apakah dia benar-benar memanggilnya, anak sepertimu? Narisa berusia 130 tahun. Tentu saja aku sadar bahwa kamu telah hidup lebih lama dariku, tetapi jika kita mengubah usiamu menjadi tahun manusia, kamu masih berusia 13 tahun, desak Eugene. Ah, iya, gumam Narisa sambil menatap Eugene selama beberapa saat, lalu dia menegakkan posturnya dan menundukkan kepalanya padanya. Aku benar-benar, sangat berterima kasih padamu, Tuan Eugene. Sudah saya katakan bahwa tidak ada yang perlu disyukuri. Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa aku hanya membawamu bersamaku karena ada sesuatu yang aku butuhkan darimu? Eugene bertanya. Kau sedang membicarakan tentang penjaga desa elf, kan? Jika saya berhasil bertemu dengan Guardian, saya akan memastikan untuk memberitahu mereka bahwa saya telah menerima kebaikan besar dari Anda, Sir Eugene, janji Narisa. Tentu saja kamu harus memastikan untuk memberitahu mereka itu. Meskipun aku mungkin tahu siapa bajingan penjaga itu, jika bajingan itu mencoba menolakku karena aku manusia, kamu akan memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan. Anda mengerti apa yang saya katakan, bukan? Itu berarti kamu harus mencegahnya melarikan diri bahkan jika kamu harus menjatuhkan dirimu di kakinya. Setelah mengatakan ini, Eugene membuka buku pelajaran sihirnya sekali lagi. Bahkan ketika Eugene terus mengabaikannya, Narisa terus menatap Eugene dengan tatapan penuh kekaguman atas kata-kata dan perbuatannya yang benar. Dengan wajah tampan sepertiku, jauh lebih mudah untuk memikat para elf ini, renung Eugene. Sebenarnya, dia tidak benar-benar mencoba untuk memikatnya, tetapi Eugene merasa bahwa hasilnya masih di suatu tempat di sepanjang garis itu. Malam terus berlalu. Setelah 5 jam berlalu, Eugene bertukar giliran dengan Christina dan merangkak kembali ke tendanya sendiri. Meskipun dia tidak benar-benar merasa perlu istirahat, Eugene masih memejamkan mata dan pergi tidur. Bahkan jika Anda tidak perlu istirahat saat itu, Anda tetap harus beristirahat ketika Anda bisa dan tidur jika Anda memiliki kesempatan. Eugene akrab dengan kebiasaan ini dari kehidupan sebelumnya. Sudah lama sejak dia terakhir bermimpi. Biasanya, dia tidak benar-benar memiliki mimpi yang jelas. Setiap kali dia pergi tidur, dia jatuh ke dalam tidur nyenyak tanpa mimpi yang masih memungkinkannya untuk segera bangun ketika dia membutuhkannya. Mimpi baru saja membuat pikiran merasa lebih lelah daripada saat dimulai. Karena alasan itu, Eugene tidak terlalu menikmati tindakan bermimpi. Entah itu bahagia, sedih, atau hanya mimpi biasa tentang kehidupan sehari-hari, mimpi bukanlah kenyataan. Eugene tidak tahu mengapa orang bermimpi, tetapi yang dia tahu pasti adalah bahwa mimpi tidak dapat menggantikan kenyataan. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah mengalahkan Raja Iblis Kemarahan, perjalanan mereka untuk melawan Raja Iblis Penjara adalah mimpi buruk yang panjang. Lagi pula, target mereka adalah peringkat kedua dari semua Raja Iblis. Seperti yang disarankan peringkatnya, Raja Iblis Penjara memiliki bawahan yang kuat dan pasukan besar di bawah komandonya. Salah satunya adalah Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Sebenarnya, dia tidak benar-benar bawahan Raja Iblis Penjara. Meskipun dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa disebut Raja Iblis, bahkan saat itu, Noir Giabella adalah Ratu Iblis yang kuat yang memiliki banyak Iblis Malam yang melayaninya.
Selama perjalanan mereka untuk mencapai Raja Iblis Penjara, Noir Gyabela telah berulang kali menyerang Hamel dan teman-temannya. Dia sangat ulet, terus-menerus muncul dalam mimpi mereka daripada menghadapi mereka dalam kenyataan, mencoba mematahkan semangat Hamel dan rekan-rekannya. Berkat pengalaman ini, Eugene waspada terhadap mimpi, membenci mimpi buruk, dan benar-benar membenci semua iblis malam. Serangan Noir Gyabela telah menyiksa parti mereka sampai titik di mana rasa sakit mereka sebanding dengan semua yang mereka derita saat bentrok dengan Raja Iblis Pembantaian, kekejaman, dan kemarahan, dan dalam beberapa hal, berurusan dengannya bahkan lebih mengerikan daripada bertarung melawan Raja Iblis. Ini adalah, Eugene menyadari bahwa dia merasakan rasa keterasingan yang kuat dari mimpinya saat ini. Ini pasti semacam mimpi jernih, karena Eugene sepenuhnya sadar bahwa dia saat ini berada di tengah-tengah mimpi. Namun meskipun dia dapat mengenali fakta bahwa dia sedang bermimpi, Eugene tidak dapat menggunakan keinginannya untuk mengendalikan mimpinya. Terperangkap dalam mimpi ini, tidak dapat melakukan perubahan apapun, Eugene dibiarkan berdiri di sana tanpa tujuan. Mungkinkah ini serangan iblis malam? Eugene dicurigai. Terperangkap dalam mimpi di mana dia tidak memiliki kendali atas sekelilingnya, Eugene merasa gelisah. Dengan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya yang utuh, kekuatan mental Eugene cukup kuat untuk menghindari serangan biasa. Namun meski begitu, Eugene tidak dapat memperhatikan kapan perubahan ini terjadi pada pola tidurnya yang normal. Agar iblis malam dapat mengganggu mimpinya dengan begitu halus, itu pasti peringkat yang cukup tinggi. Sejak kapan aku ditarik ke dalam mimpi ini? Eugene terdiam. Untuk mencoba dan tetap tenang, Eugene memutuskan untuk fokus pada hal lain. Saya Eugene Leonhardt, reinkarnasi Hamel Dinas dari 300 tahun yang lalu. Saya adalah putra Gerhard Leonhardt dan anak angkat Gillette Leonhardt. Saya adalah murid dari Master Menara Merah Lovelian. Dia tampaknya tidak memiliki masalah dengan ingatannya. Mimpi ini, rasanya entah bagaimana berbeda. Dari serangan iblis malam, Eugene menyadari. Ini bukan serangan, itu tidak memiliki sensasi lengket dan tidak menyenangkan yang biasanya dimiliki oleh serangan iblis malam. Dunia mimpi bergetar di sekelilingnya. Eugene terkesiap. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, adegan yang dihidupkan di depannya tampak akrab. Dia sekarang berada di tengah-tengah rongga bawah tanah yang luas. Di depannya, Hulk besar berotot membawa patung beberapa kali ukuran tubuhnya sendiri. Seharusnya baik-baik saja di sini, kata sosok raksasa itu. Apa artinya seharusnya baik-baik saja? Seorang wanita memarahinya. Tengah ruangan sedikit lebih jauh dari itu, tidak, kembali. Sienna, bagaimana menurutmu? Sienna terisak untuk menjawab saat dia melihat ke bawah dari tempat dia melayang. Sedikit, ke kanan, sana. Pria itu tiba-tiba berhenti ketika dia merasakan cairan jatuh ke kepalanya. Betapa menakjubkan, sebenarnya hujan turun sejauh ini di bawah tanah. Hamel, apa itu kamu? Apakah Anda datang mengunjungi kami dari tempat peristirahatan Anda dan meneteskan air mata ini? Jangan menangis, Hamel, aku tidak akan pernah melupakanmu. Wanita itu menghela nafas. Molon, tolong, jangan katakan sesuatu yang begitu bodoh. Hal-hal yang jatuh di kepalamu saat ini bukanlah tetesan air hujan. Itu adalah air mata Sienna. Oh, memang, kupikir itu terlalu asin untuk menjadi tetesan air hujan. Jangan-jangan meminumnya, dasar bajingan bodoh. Kenapa kau menelan air mataku? Wanita itu menghiburnya. Jangan menangis, Sienna. Hamel juga tidak ingin kau menangisi dia. Hamel, bajingan itu. Kenapa dia harus mati seperti itu? Kenapa, dia tidak perlu mati. Jika dia baru saja berbalik. Sienna terdiam, amarahnya tertahan oleh kesedihannya. Sienna, Hamel adalah seorang pejuang hebat yang tidak punya pilihan selain untuk saya kenali. Dia adalah pejuang yang lebih hebat dariku, Molon dari suku Bayar. Hamel, dia pasti ingin mati sebagai pejuang. Sienna terpancing amarah sekali lagi. Dia ingin mati sebagai seorang pejuang. Jangan omong kosong aku, Molon. Tidak peduli bagaimana Anda mati, Anda hanya mati. Apa bedanya jika Anda mati sebagai pejuang? Daripada mati sebagai pejuang, lebih baik hidup sebagai manusia saja. Dengan kesadaran yang terkesiap, Eugene berdiri di sana dengan kosong saat dia melihat adegan ini terjadi. Ini benar-benar bukan pertama kalinya dia melihat lokasi ini. Ini adalah kuburan Hamel, yang telah digali jauh di bawah gurun Nahama. Ini adalah pemandangan dari saat kuburan pertama kali dibangun. Molon mendirikan patung itu. Setelah memeriksa penampilannya, wanita itu, Anise, perlahan menyeret kakinya ke salah satu dinding. Hamel, posturmu buruk. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Saya mengatakan bahwa itu tidak mencerminkan kita semua dengan baik. Saya tahu bahwa pendidikan masa kecil Anda dipersingkat dan bahwa Anda telah menjadi tentara bayaran untuk waktu yang lama, tetapi karena Anda sekarang akan bepergian bersama kami, Anda perlu memperbaiki postur tubuh Anda yang buruk. Kenapa harus saya? Anda benar-benar bertanya mengapa. Apakah Anda tidak mengerti posisi seperti apa yang Anda hadapi? Hamel, kamu adalah pendamping dari penguasa pedang suci, dia yang diakui oleh Kekaisaran Suci, pahlawan hati singa Vermont. Dan aku adalah orang suci dari kerajaan suci, Anise Sliwood. Baiklah, dan aku Hamel Dinas.
Mengapa kamu tidak memperkenalkan namaku? Saya Molon Ruher, prajurit kebanggaan suku Bayar dan putra kepala sukunya, Darak Ruher. Diam, Molon. Bodoh. Hamel, jangan Anda berpikir bahwa Anda sedikit terlalu keras pada Molon. Kamu juga baru saja melihat Molon dan menyuruhnya diam, bukan? Namun, aku tidak menyebut Molon idiot. Bahkan jika Anda tidak salah menyebut Molon idiot, tidakkah Anda melihat bahwa sangat tidak sopan menyebut orang bodoh sebagai orang bodoh? Saya bukan seorang idiot. Konten iklan. Hamel, bukan hanya posturmu yang buruk, caramu berperilaku juga salah. Kamu terlalu vulgar. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu keras? Memperbaiki perilaku Anda juga penting, tetapi jika Anda tutup mulut untuk saat ini, setidaknya orang tidak akan dapat mengetahui jenis lubang yang Anda miliki untuk mulut. 1. Jadi mari kita perbaiki postur tubuh Anda yang buruk itu sebagai permulaan. Dan apa yang buruk dari posturku? Kamu melakukannya sekarang. Jangan menyilangkan kaki Anda. Duduk dengan punggung lurus. Kaki Anda, pastikan untuk tidak menyeret kaki Anda. Itu menciptakan suara yang tidak menyenangkan. Saat Anda berjalan, Anda harus menjaga bahu Anda ke belakang dan dada Anda keluar. Sekarang untuk pisau Anda. Perhatikan pisau Anda. Anda perlu memegangnya dengan ringan, seperti pena. Di mana di dunia ini Anda akan menemukan orang gila yang menggunakan pisau seperti kapak ketika dia baru saja memotong daging di piringnya. Anda sedang melihat satu sekarang. Pada hari-hari awal pesta mereka, Anise telah memburu Hamel selama beberapa waktu, berharap untuk memperbaiki perilakunya. Itu tidak terbukti sebagai upaya yang sepenuhnya sia-sia. Meskipun kata-kata dan tindakan normalnya tidak berubah dari awal hingga akhir, berkat koreksi Anise yang merepotkan dan gigih, Hamel setidaknya berhasil menyerap dan menanamkan beberapa tata krama meja. Meskipun telah melakukan semua itu, Anise menyeret kakinya sendiri sekarang, dan berjalan dengan bahunya juga merosot. Setiap kali dia menyeret kakinya, suara gesekan bisa terdengar dari tanah. Petik 1. Dia menangis. Anise benar-benar menangis. Anise yang selalu tersenyum cerah, bahkan saat dia menusukkan pisau ke hati orang lain. Anise Sliwut itu benar-benar menangisinya. Dewa Cahaya yang Maha Kuasa, tolong. Tolong lindungi dan awasi domba bodoh ini. Tolong pimpin dia dengan belas kasih dan cinta dalam perjalanannya yang sulit ke tempat peristirahatan terakhirnya, dan jika kegelapan menimpa jalan domba ini, tolong terangi jalan ke depan dengan cahayamu. Bahkan saat dia menangis, Anise mengukir doa-doa ini di dinding. Tolong bakar semua sisa beban yang tersisa dari hidupnya dengan obor menyalamu. Alih-alih pintu di belakangnya yang hanya menunggu rasa sakit dan keputusasaan, tolong bukakan baginya pintu surga, yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Jika perbuatan baiknya tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga, tolong tempatkan biaya perbedaan ke pundak saya, sehingga suatu hari nanti kita bisa bersatu kembali satu sama lain di akhirat yang sama. Molon berdiri di depan patung yang dengan bangga didirikan di tengah ruangan. Bibirnya terkatup rapat saat dia menatap patung itu. Tapi kenapa dia sekarang melepas pakaiannya? Apakah dia merasa panas? Itu benar, gurun memang menjadi sangat panas, dan ketika Anda perlu menenangkan diri, Yujin menebak bahwa cara tercepat untuk mengatasinya adalah dengan melepas pakaian Anda. Molon adalah orang seperti itu. Kalau kepanasan dia buka bajunya, kalau kedinginan dia pakai, kalau lapar dia makan, dan kalau haus dia minum. Dan jika ada musuh di depannya, dia akan menyerang mereka, tidak peduli seberapa kuat musuh itu. Molon, blokir mereka. Jika seseorang memberinya perintah, Molon akan bergegas dan memblokir musuh tanpa ragu-ragu. Hamel. Itulah mengapa Molon sekarang menangis. Tidak ada alasan rumit untuk air matanya, itu hanya karena dia sedih. Cukup sedih hingga air mata menggenang di dalam dirinya, dan itulah sebabnya Molon menangis. Aku ingin bertanding denganmu suatu hari nanti. Untuk memutuskan antara kau dan aku. Siapa di antara kita yang merupakan prajurit terhebat? Molon adalah tipe pria yang hanya mengikuti keinginannya, tapi dia tidak langsung menantang Hamel untuk berkelahi. Ada alasan yang sangat sederhana dan alami mengapa Molon tidak melakukannya. Karena Hamel adalah rekannya. Temannya. Jika mereka ingin memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan pejuang terhebat, mereka harus berjuang habis-habisan, tanpa menahan apapun. Itulah satu-satunya cara mereka benar-benar dapat menguji keterampilan satu sama lain. Tapi jika mereka melakukan itu, salah satu atau bahkan keduanya bisa terluka parah. Itulah mengapa Molon tidak menantang Hamel untuk berduel. Bahkan jika dia memiliki pemikiran untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan prajurit superior, dia tidak ingin bertarung dengan sekuat tenaga melawan rekan dan temannya, Hamel. Molon adalah tipe pria seperti itu. Aku tidak pernah benar-benar bertengkar denganmu. Dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bertarung denganmu lagi. Namun, Hamel, bahkan tanpa bertarung, aku tahu yang sebenarnya. Aku sangat menghormatimu, Hamel. Anda adalah pejuang yang lebih hebat, lebih berani, dan lebih kuat dari saya. Adapun Sienna, tanpa berkata apa-apa, dia hanya melayang ke tanah dan duduk di tempat. Sejak tadi, dari awal mimpi sebenarnya, Sienna sudah menangis. Bahkan sekarang, dia masih menangis. Air mata mengalir di wajahnya dan membasahi lantai. Di sela isak tangisnya, Sienna berkata, jika kamu tidak mati.
Jika kamu hidup, itu sudah cukup. Hamel, kita bisa, bahagia, lebih dari siapapun di dunia. Kita layak untuk memiliki kebahagiaan. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menjalani kehidupan biasa, menikah seperti orang biasa, memiliki beberapa anak, kemudian hidup untuk melihat dirinya menjadi seorang nenek. Apakah kamu tahu, Hamel, orang-orang mengatakan bahwa kita adalah pahlawan. Pahlawan yang menyelamatkan dunia. Haha. Sambil menggosok matanya yang memerah, Sienna menatap patung itu. Hamel, aku yakin kamu akan membenci kata-kata itu. Karena kamu bajingan, dan kamu juga memiliki kepribadian yang menyebalkan. Anda mungkin akan mengutuk siapapun yang menyebut Anda pahlawan. Pahlawan, bagaimana kita bisa disebut pahlawan ketika kita bahkan tidak bisa membunuh semua Raja Iblis? Saya yakin itu yang akan Anda katakan. Sienna terus tertawa bahkan saat dia terus menangis. Kami tidak berhasil menyelesaikan pencarian kami. Tidak bisa, mau bagaimana lagi? Itu benar, tentu saja kami tidak bisa melakukannya. Karena kamu sudah mati. Itu sebabnya, Hamel, tolong jangan. Jangan terlalu membenci kami. Bahkan jika tidak sekarang, mungkin tidak mungkin sekarang, tapi... Sienna mengepalkan tinjunya. Suatu hari nanti. Betul sekali. Suatu saat, kita pasti akan melakukannya. Sehingga ketika mereka menyebut kami pahlawan, sebenarnya kami bisa bangga dengan gelar yang memalukan itu. Suatu hari nanti, kita akan dapat bertemu lagi di dunia yang telah lama ingin kamu lihat. Sienna menoleh untuk melihat ke belakang. Karena dia membuat sumpah untuk itu. Di belakangnya berdiri Vermont. Vermont menatap patung itu dengan sedikit jarak antara dia dan yang lainnya. Wajahnya benar-benar kosong. Itu adalah ekspresi yang sudah biasa dilihat Eugene di wajah Vermont. Sienna memelototi Vermont saat dia menunggu jawaban. Itu benar, kata Vermont akhirnya. Itulah alasan sumpah. Sumpah yang hanya kamu yang tahu detail lengkapnya, gumam Sienna dengan nada mencela. Setelah beberapa saat, Sienna berhenti memelototi Vermont. Maafkan aku, Vermont. Aku terlalu gelisah sekarang. Mari kita tulis untuknya batu nisan, gumam Vermont sambil mengangkat tangannya. Dia mengaktifkan sihir spasial yang Eugene lihat dia gunakan sepanjang waktu. Dari celah lebar yang sepertinya telah terkoyak ke angkasa, sebuah batu nisan besar jatuh ke tanah. Bagaimanapun, setiap kuburan harus memiliki batu peringatan, gumam Vermont. Dinasti Hamel. Kalender suci 421-459. Vermont mengulurkan tangannya dan menulis nama Hamel di batu nisan. Terhuyung-huyung berdiri, Sienna berjalan ke arah Vermont. Ragu-ragu, matanya bergeser ke kiri dan kanan antara Vermont dan batu nisan. Aku ingin menulis sesuatu di bawah itu, Sienna akhirnya berkata. Baiklah, Vermont setuju. Dia bajingan, idiot, bajingan, sampah, Sienna membaca saat dia menulis. Vermont ragu-ragu. Jika hanya itu yang kau tulis, kurasa kita tidak bisa menyebutnya batu peringatan lagi. Kamu bisa menulis apa saja yang ingin kamu tulis di bawah ini, Sienna bersikeras. Kalau begitu aku berikutnya. Molon, yang telah meneteskan tetesan air mata yang tebal, tiba-tiba bangkit dari tempat dia duduk dan berjalan ke arah mereka. Kau tidak salah dengan mengatakan Hamel adalah bajingan, idiot, bajingan, sampah. Tapi dia juga berani. Selain pemberani, dia setia. Dia mungkin bodoh, tapi dia bijaksana. Dia hebat. Mereka semua menuliskan kata-kata mereka ke batu peringatan. Setelah meletakkan batu peringatan di depan patung, Vermont bergumam, ayo pindahkan peti matinya. Vermont berjalan ke peti mati yang terletak di belakangnya. Aku akan mengangkatnya, kata Molon, melangkah maju. Tapi Vermont menggelengkan kepalanya. Tidak, biarkan aku membawanya. Anise memecah argumen, jangan pernah berpikir untuk melakukan semuanya sendiri. Semuanya, bukankah lebih baik kita semua mengangkatnya bersama-sama? Molon, turun, perintah Sienna. Molon mengerutkan kening. Kenapa kamu ingin aku turun? Karena kamu jauh lebih tinggi dari kami. Karena tidak mungkin bagi kami untuk membawa peti mati bersama-sama dengan Anda harus berlutut sehingga kami dapat meletakkan peti mati di punggung Anda. Dengan begitu, kita bisa membantu mengangkatnya dari samping, jelas Sienna. Apakah Anda benar-benar menyuruh saya merangkak dengan peti mati di punggung saya? Seorang prajurit tidak boleh merayap di tanah. Tidak bisakah kamu melakukan sebanyak itu untuk Hamel? Nah, jika itu untuk Hamel. Begitu Molon mulai turun ke tanah, Sienna panik dan menendang tulang kering Molon. Tidak bisakah kamu mengatakan itu hanya lelucon? Tidak perlu bagi Anda untuk merangkak di lantai. Kamu hanya perlu membungkuk sedikit, agar kita bisa membawanya bersama-sama, kata Sienna dengan putus asa. Mimpi itu mulai bergetar. Anise menyadari sesuatu. Sienna, kalung itu. Peti mati, Sienna ragu-ragu. Tidak, aku akan membawanya bersamaku. Itu bertentangan dengan kesepakatan. Bukankah kita semua sudah menyetujui ini? Saat mimpi itu terus bergetar, dia melihat Sienna mengencangkan cengkeramannya pada kalung itu. Setelah menciptakan dunia yang ingin dilihat Hamel, pada saat itu, aku akan memberikannya padanya. Oh Tuhan, Anise menyatukan kedua tangannya dan mulai berdoa.
Tolong jauhkan mata Anda dari tindakan tidak bermoral ini. Jika Anda benar-benar tidak dapat mengabaikan ini, tolong letakkan beban lebih lanjut di pundak saya, sehingga kita semua dapat naik ke surga. Jadi dengan cara itu, saya harap Anda mengizinkan kita semua untuk bertemu sekali lagi di tempat yang sama. Anise, apa menurutmu kita semua bisa masuk surga? Tanya Sienna. Jika kita tidak bisa ke sana, lalu siapa yang layak masuk surga? Anis bersikeras. Tapi, akhirat suku kita, mungkin tempat yang berbeda dari surga Dewa Cahaya, Molon dibesarkan dengan cemas. Ini tidak berbeda. Surga adalah, semua surga mengarah ke tempat yang sama. Kami pasti akan dapat bersatu kembali di Firdaus. Jika itu tidak mungkin, Anise berhenti sejenak sambil membelai peti mati putih itu dengan senyum sedih. Kalau begitu itu berarti Tuhan tidak ada. Ah, Eugene tersentak saat dia membuka matanya. Setelah menatap kosong ke atap tendanya selama beberapa saat, Eugene perlahan menarik dirinya ke atas. Petik 2. Persetan. Jubah kegelapan telah melilit Eugene seperti selimut. Tapi pedang suci Altair entah bagaimana menonjol dari jubahnya, dan gagangnya berada di tangan Eugene. 1. Versi Korea asli dari idiom ini adalah, kain jenis apa yang Anda masukkan ke dalam mulut Anda?